Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini, edisi Senin 25 November 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya aksi unjuk rasa menuntut Presiden SBY tegas kepada Australia dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Dan hari ini KPK kembali memeriksa Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Sejumlah kafe liar yang berdiri di sepanjang pantai Padang, Sumatera Barat yang selama ini diduga digunakan sebagai sarang maksiat ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dibantu oleh sejumlah aparat kepolisian dan TNI. Dalam penertiban kali ini, pedagang yang tidak terima barangnya diambil paksa oleh petugas langsung melakukan perlawanan. Kericuhan antara pedagang dan petugas Satpol PP dan aparat kepolisian tidak lagi terelakkan. Kericuhan ini terjadi akibat sejumlah pedagang yang berjualan di sepanjang pantai Padang tidak terima barang dagangannya disita petugas. Pemilik kafe langsung mengamuk dan mengejar petugas. Salah seorang pemilik kafe sempat berusaha mengejar petugas dengan sebilah pisau. Beruntung, aksi tersebut berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian yang juga telah bersiaga. Kafe-kafe yang berada di sepanjang pantai Padang selama ini telah banyak disalahartikan oleh sejumlah pedagang. Akibat banyaknya laporan yang masuk kepada petugas bahwa kafe tersebut sering digunakan sebagai ajang prostitusi oleh kalangan muda-mudi. Razia ini sebelumnya juga pernah dilakukan, namun pemilik kafe masih terus membandel. Petugas gabungan yang turun ke lokasi razia langsung menyita seluruh barang milik pedagang. Hampir sebanyak 46 payung dan kursi yang disita petugas dari kafe-kafe yang berada di sepanjang pantai Padang. Beruntung, kericuhan antar pedagang dan petugas tidak berlangsung lama. Akibat penertiban ini, jalur menuju pantai Padang terpaksa ditutup oleh petugas. Akibatnya kemacetan parah pun terjadi karena banyaknya warga yang berhenti dan melihat penertiban tersebut. Operasi namanya Operasi Tertib Pantai Padang, terkhusus untuk menertibkan yang namanya payung ceper dan tenda ceper. Kita setiap hari dapat masukan dari kawan-kawan wartawan dari warga, disinyalir tenda-tenda ceper dan payung ceper di Pantai Padang itu digunakan untuk maksiat. Sementara itu payung-payung dan kursi yang disita petugas akan diajukan sebagai barang bukti pada sidang tindak pidana ringan Tipiring di Pengadilan Negeri Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Kericuhan tidak hanya terjadi di Kota Padang. Di Jakarta, kericuhan juga terjadi di saat puluhan mahasiswa Universitas Nasional menggelar aksi unjuk rasanya di depan Istana Negara Jakarta untuk menuntut Presiden SBY bersikap tegas kepada Australia. Kericuhan terjadi di saat aksinya tidak mau dibubarkan oleh aparat kepolisian. Mahasiswa Universitas Nasional yang menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta berakhir ricuh dengan aparat kepolisian. Kericuhan terjadi karena massa memaksa untuk masuk ke dalam Istana Negara dan aksinya tidak mau dibubarkan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertindak tegas terhadap negara asing, terutama Amerika Serikat dan Australia yang telah melakukan penyadapan terhadap pejabat Indonesia dengan mengusir duta besar mereka dari Indonesia. Presiden juga harus mengevaluasi kerja dari seluruh lembaga negara atas isu penyadapan, jangan hanya menjadi boneka mainan pihak asing. Indonesia dapat bertindak tegas pada negara lain. Ketegasannya berupa apa? Ya, melakukan diplomasi, evaluasi seluruh lembaga negara Indonesia dan tidak akan menetapkan sikap bahwa ini adalah terakhir kali bangsa asing menginjak-injak harga diri Indonesia. Keberadaan dubes Australia di sini gimana? Apa? Keberadaan dubes Australia. Ya itu harus melakukan hak diplomasi dan usir semua dubes-dubes yang ada di Indonesia yang melakukan penginjak-injakan harga diri terhadap bangsa Indonesia. Kericuhan antara mahasiswa dengan polisi bisa terkendali setelah pihak mahasiswa bersedia untuk membubarkan diri. Tapi mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi jika pemerintah tetap tidak bertindak tegas.
kepada Amerika Serikat dan Australia. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menjamin keamanan warga Australia yang berada di Indonesia kendati Indonesia telah dirugikan oleh Australia karena aksi penyadapan. Meski ada jaminan keamanan, namun menurut Kapolri tidak akan ada penambahan jumlah personel. Ditemui sebelum membuka rapat koordinasi atau rakor pengawasan Polri atau Kompolnas di Jakarta, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan bahwa Polri siap menjamin keamanan dan keselamatan warga Australia yang berada di Indonesia. Meski hubungan Indonesia menjaga jarak dengan Australia akibat aksi penyadapan yang dilakukan negeri kanguru tersebut. Kendati ada jaminan keamanan, namun menurut Kapolri tidak ada penambahan jumlah personil. Kapolri menjelaskan personil Polri yang ditugaskan untuk menjaga kedutaan negara sahabat jumlahnya tetap sama. Harus kita jamin, orang yang berada di Indonesia siapapun termasuk kedutaan kita harus jamin keamanannya. Tugasnya personil kita kan adanya itu aja, tapi di kedutaan itu kita jagain. Sementara bicara soal kerjasama, Kapolri menambahkan bahwa ada kerjasama antara Polri dan Kepolisian Australia yang dihentikan dan diteruskan. Untuk kerjasama yang dihentikan adalah kerjasama soal perdagangan manusia dan penanganan imigran gelap. Sedangkan untuk kerjasama yang tidak dihentikan adalah kerjasama soal pendidikan dan pelatihan. Kabar terbaru soal isu penyadapan, Presiden SBY sudah menerima surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Surat itu tidak dibuka ke publik dan kini sedang dipelajari. Dari Jakarta, Eko Yulianto melaporkan. Hari ini KPK kembali memeriksa Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.